ribet banget ya. Nah, karena kita di sini akan dipandu pelan-pelan dan belajar bareng bersama Kak Agus. Gimana Kak Agus, apakah sudah bersedia? Iya, insya Allah. Dari Kak Agus sudah siap nih teman-teman. Jadi teman-teman juga jangan lupa siapin catatannya ya. Kalau gitu kita langsung aja yuk mulai. Selamat belajar dan jangan ragu untuk nanya kalau ada yang buat teman-teman bingung. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Agus. Eh, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya kemarin belum bisa bertemu seperti ini karena mungkin lagi hektik ya. Ada banyak kegiatan di sekolah. Kita akan mencoba untuk hari ini. Kemarin sih requestannya gambar grafik. Kemarin sudah ini kali ya, udah bisa nggak nih gambar grafik? Insya Allah. Kadang masih keliru sih Kak. Gambar grafik nih, gambar grafik. Tapi kan harusnya udah sampai 12,9 ya. 9 itu adalah hmm, 12,9. Udah ini ya, udah maksimum minimum. Pakai turunan berarah. Memadam. Kita akan mencoba menggambar lagi. Tapi ini menggambar kurva kontur namanya. Kurva kontur tuh yang coba eh, saya coba buka halaman kurva kontur ya. Sama di halaman 623. Coba share screen ya. Oke, saya coba buka halaman 600. Kita kan mencoba menggambar grafik kontur ya. Ini gambar grafik kontur. Yang in problem nomor 17 sampai 22, sketch the level curve Z. Jadi yang nomor 17 sampai 22 ini itu menggambar grafik kontur ya. Grafik kontur itu kayak peta ya. Kalau dalam peta itu kan biasanya ada warna-warnanya tuh. Kalau warna warna biru itu berarti laut gitu kan. Jadi ketinggian birunya pun beda ya. Kalau birunya agak cerah itu berarti lebih eh, dangkal. Kemudian kalau birunya lebih lebih gelap itu berarti dalam gitu. Begitupun untuk dalam peta itu kalau hijau berarti kan dataran rendah gitu. Kalau misalkan udah kuning, udah hijaunya agak gelap berarti dataran tinggi gitu dan sebagainya ya. Kita seperti itu ya. Yang paling gampang misalkan nomor 17, kita coba gambar grafik konturnya nomor 17. Oke, jadi kita akan menggambar grafik kontur. Salah. Bentar, pasti dulu. Ini ya, akan menggambar grafik kontur di eh, misalnya 0 sampai 0, 2, 4, 6, 8. Oke, sini ada Z. Nah, kita kita data dulu ya. Kalau K-nya 1, K-nya 0 dulu ya, K-nya 0, maka bentuknya apa nih? K-nya 0, kalau K-nya, eh, aduh, enggak bisa nih. Bentar. Enggak, enggak ini. Salah.
Alah, oh, enggak nulis. Bentar ya. Oke, mulai. Hmm. Aduh, oke. K sama dengan nol, berarti kan jadinya nol, kan kayaknya nol ya. Z-nya sama dengan nol. Kalau Z-nya sama dengan nol, berarti bentuknya apa gitu kan ya. Kalau Z-nya sama dengan nol, maka bentuknya kan nol sama dengan setengah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah ini kan, ini yang didapatnya kan X-nya nol, Y-nya nol ya. Tapi bentuknya sebuah titik ya. Kalau Z-nya nol, X-nya juga pasti nol, Y-nya juga pasti nol. Nggak ada X berapa dan Y berapa yang menghasilkan nol ya. Jadinya X-nya juga sama dengan nol, Y-nya juga sama dengan nol. Sehingga didapatnya titik yang namanya. 0,0,0 titik. Nah, kalau Z-nya sama dengan 2, maka dapatnya adalah 2 sama dengan 1/2 X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kita duanya ke sini ya. Atau kita kalikan 2 kedua ruas, sehingga jadinya adalah 4 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini bentuknya apa nih? Bentuk apa nih? Lingkaran. Ya, betul. Bersama lingkaran ya. Sama lingkaran dengan jari-jari. Dengan jari-jari berapa ini? R-nya. Ini lingkaran. Betul. Dua, jari-jarinya dua. Ya, ini lingkaran dengan jari-jari. Lingkaran R-nya 2. Oke. Kemudian sebenarnya kita bisa langsung sih ya gambar ya. Jadi gambarnya gambar kontur gitu ya. Gambar kontur. Jadi bentuknya itu jadi XY saja. Jadi gambarnya konturnya ini XY saja. Kan di sini deh gambar konturnya ya. Nah, ini Y, ini X. Nah, ini kan kalau yang Z sama dengan nol kan di sini ya. Di sini. Apa ini warna apa ya, warna merah deh Pak. Ini kalau ini kalau yang ini berarti kan 2 ya. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu min dua ya. Satu, dua. Di ini. Nah, kalau kalau K-nya 4, berarti kan Z sama dengan 4. Kalau Z sama dengan, kalau Z sama dengan 4, berarti kan 4 gitu. Setengah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita kalikan 2, itu jadinya 8 X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti lingkaran jari-jari 2 akar 2 ya. Atau akar 8. Akar 8 itu berarti non negatif 9 lah di sini. Di 3. Min 3, 3,
N3. Dua koma delapan berapa? Dua kar dua ya. Dua kar. Ini mendekati tiga ya, tapi nggak sama dengan tiga. Alah, harusnya lingkaran ya. Nih sulit menggambar di sini. Oh salah di sini. Harusnya kayak gini. Lingkaran harusnya lingkaran. Harusnya lingkaran dengan jari-jari dua akar dua ya. Nah, dan seterusnya ya. Dan seterusnya, misalkan ini Z-nya 6 dan Z-nya 8 dan seterusnya. Jadi ada Z6, Z dan 8. Berarti 6 setengah X kuadrat Y kuadrat berarti kan 12 X kuadrat tambah Y kuadrat terakhir 8 jadi 16 X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau akar 12 itu berapa? Akar 12 itu 2 akar 3 ya. Sekitar 3 lebih lah, cuman nggak melebihi 4. Ini yang namanya grafik kontur ya. Grafik kontur itu grafik ketinggian. Harusnya lingkaran semua ya. Ya maafkan lah. Nah, ini susah. Nah, ini namanya grafik grafik ketinggian. Ketinggian. Grafik ketinggian. Kemudian apa lagi ya? Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Untuk menggambar grafik ketinggian ini. Harusnya lingkaran ya. Cuman eh, kalau menggambar di sini agak sulit menggambar lingkaran. Hanya lingkaran, 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 lingkaran. Gitu. Lebih mudahnya memang pakai GeoGebra ya. Jadi, Gimana dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan tidak? Pak Tangga boleh kita lanjutkan ke turunan dulu aja. Kayaknya. Turunan. Ini insya Allah bisa kalau turunan. Coba kita ke turunan berarah. Biasanya yang agak sulit-sulit itu yang berbentuk eksponensial, terus trigonometri. Kalau yang aljabar-aljabar kayaknya bisa ya insya Allah. Coba saya buka halaman 628 di sini. Kita kan coba mencari turunan berarah. Turunan berarah. Turunan pertama ya. Entah itu turunan parsial X ataupun turunan parsial Y. Kayak nomor satu kayaknya gampang ini. Oh, tapi nggak apa-apa lah. Oh, ada semester satu di sini kan ya? Belum belajar turunan ini kan? Turunan turunan parsial. Coba kita ke turunan parsial. Turunan parsial. Coba di halaman 628. Diketahui F
XY ini sama dengan, kalau nomor satu mudah ya, 2X dikurang Y pangkat 4. Kita akan mencari turunan parsialnya ya. Turunan parsial. Turunan parsial. Apa itu, Kak? Jadi turunan parsial itu turunan yang dimana dia garis singgungnya itu tergantung dari eh, garis koordinatnya. Jadi kalau turunan parsial X berarti garis singgungnya itu searah atau sejajar dengan X. Turunan parsial Y berarti garis singgungnya sejajar dengan grafik Y atau garis Y. Kita cari turunan X dulu ya. Di fx. Kalau turunan X berarti kan kita anggap Y-nya sebagai konstanta ya. Y-nya konstanta. Jadi kalau turunan X, turunan fx di sini, kalau turunan parsial X, oke, kita umpamakan berarti Y-nya konstanta, Y-nya konstanta. Ya. Ada yang bisa coba ke semester 3, ke semester 3 bisa. Nomor satu ini mudah ya. Kita pakai chain rule. Kita pakai chain rule, aturan rantai. Chain rule. Gimana yuk semester 3 boleh? Boleh ini. Ini masih pakai aturan chain rule. Oke, nggak ada. Nggak ada relawan boleh? Ya udah nggak apa-apa nih. Jawab aja ya. Oh bingung Kak. Gitu. Udah. Atau enggak yang gampang-gampang dulu nih. Yang nggak apa-apa deh. Ini juga nggak apa-apa ya. Agak menantang dikit ya. Atau enggak yang gampang dulu deh. Yang gampang dulu. Mungkin contoh misalkan ya. Kita contoh misalkan yang gampang dulu. Yang linear dulu ya. Linear mukanya gampang. Tadi mah agak polinom. Coba yang linear dulu Kak. Linear. Oke. Misalkan f x y sama dengan minimal linear ya. Nggak linear misalkan 4x ditambah 5y gitu kan. Ini linear ya. Bentuknya bidang kalau digambar ya. Berarti turunannya gimana Kak? Turunannya. Berarti kalau turunan fx, berarti kita umpamakan y-nya ini konstanta. Otomatis kan kalau y-nya konstanta, maka 5y ini turunannya berapa terhadap x? Kalau ini konstanta ya, konstanta. Jadi kalau ini berarti anggap ini konstanta, maka turunan konstanta adalah 0 ya. Berarti turunannya ini aja. Turun dari 4x adalah berapa semester satu? Turunan dari 4x berapa? Oh belum ya, masih limit ya. 4. 4 Kak. Iya betul 4. 4 tambah turunan 5y berapa? Karena konstanta ya, konstanta jadi 0 gitu. Kan dia konstanta ya, nggak ada x-nya gitu. Jadinya 0. Jadi turunan turunan pertama atau turunan parsial untuk fx adalah 4. Ini kalau linear ya, ini linear banget. Jadi kalau FY gimana FY? Berarti yang ini 4x-nya kita ganti, kita umpamakan sampai konstanta. Sehingga jadinya turunannya adalah berapa? Turunan 5. konstanta. Oh iya.
Iya benar ya. Benar. Turunan asalnya oke. 0 tambah 5 ya. Sehingga FY X, Y jadinya 5. Oke. Ini kalau linear ya. Ini kalau linear mudah. Nah sekarang kalau begini gimana nih? Kalau begini gimana? Kita pakai aturan rantai ya. Aturan rantai. Aturan rantai. Kita empatnya ke depan gitu kan ya. Empatnya ke depan gitu kan. Nah kali 2X min Y pangkat 4 kurang 1 dikalikan turunan dari yang di dalam ini. Nah, Namanya chain rule. Oh ya, dan ini kita habisin ini dulu ya. Berapa turunan ininya 2X dikurang Y. Ingat ya, Y-nya konstanta. Berarti kalau Y-nya konstanta, otomatis turunan dari Y adalah terhadap X adalah 0. Sehingga ini jadinya cuma 2. Kita kalikan sehingga fx atau turunan x ini 4 kali 2 8 kali 2x dikurang y pangkat 3 gitu. Ini turunan terhadap x. Ini oke. Nah, terus bedanya apa kalau misalkan turunan parsial terhadap y? Tadi kan terhadap x ya. Ini turunan parsial terhadap y gimana? F y gitu kan. X, y. Nah, kita anggap 2x-nya itu sebagai konstanta. Kemudian kita menggunakan chain rule, hampir sama dengan turunan terhadap x, tapi perbedaannya hanya di sini. Perbedaannya di sini. Kalau yang ini, di sini. Nah, sehingga kita samakan ya, kita hapusnya bersama ya 4 kali 2x dikurang y pangkat 4 kurang 1 kali. Nah, berapa turunan dari 2x min y terhadap Y ya. Berarti 2X kalau diturunkan terhadap Y, karena nggak ada variabel Y, maka jadinya 0. Nah, min Y kalau diturunkan terhadap Y, berarti jadinya berapa nih? Hmm. 1. Oke, aku, min 1 ya lebih tepatnya. Oh, min 1 ya. Nah, min Y ya, min 1. Min 1 kali 4 menjadi min 4. Min 4 kali 2x dikurang y pangkat 3. Beda ya, beda sekali. Perbedaannya di sini nih. Nah, perbedakan antara turunan terhadap x dan turunan terhadap y. Kalau linear memang agak gampang ya. Atau enggak mungkin ada misalkan kita punya, coba kali ini kayaknya agak sulit nih. Kalau pakai turunan berantai ya, ini berantai. Turunan rantai. Kita coba misalkan menggunakan fungsi yang agak mudah sedikit ya, dengan fx, y, dan kita punya misalkan 5xy ditambah 2x kuadrat misalkan ditambah 3y pangkat 3 misalkan lagi nih. Kita akan mencoba untuk menurunkan ya atau mendiferensikan turunan parsial. Berapakah x, y ya. Kita akan coba turun parsial kan terhadap x. Maka kita umpamakan y-nya adalah konstanta. Berarti yang ini gimana nih? Kalau kita anggap ini konstanta, berarti ini berapa nih? Turunan dari 5xy terhadap x berarti
tinggal X-nya dihilangkan saja kan ya. Atau dijadikan satu kan. Nah, kan kita melihat di sini. Kalau kita melihat di sini, berarti kan turunannya kan berarti kan turunan diferensialnya dari 5 kali Y gitu kan, X gitu kan ya. Tahu nggak? Oke. Kan berarti konstantanya kan 5Y ya. Kita coba pakai notasi diferensial. Oh iya, kalau diferensial parsial pakainya do ya. Do gitu kan. Do berarti kan 5 kali Y. Ini kan ininya ya konstantanya kan berarti 5Y. Konstantanya kan 5Y. 5. Ini bukan 2 ya, tapi do. Gimana sih do tuh? Nggak tahu lah, deal aja deh. D, D aja jangan do. D 5Y dikalikan X gitu kan. Nah, gitu. Nah, kemudian ditambah D, D, oke. Nggak apa D lah pakainya. Jadi kalau ini tetap ya, tetap jadinya 2X kuadrat. Yang ini kan 3Y pangkat 3 itu kan berarti konstanta ya. 3Y pangkat 3 konstanta. 3Y pangkat 3 itu konstanta. Oke, anggaplah saya menggunakan merah sebagai konstanta ya. Oke, berapa turunan dari 5Y kali X dalam X ya? Coba semester 3 boleh yang udah belajar. Halo. Oke, dicat aja dicat. Oke. 5Y Kak. Oke, benar. 5Y. Oke. Oh iya udah ada jawabannya. Masya Allah udah. 5Y. 5Y. Yang ini kan jadinya duanya ke depan ya berarti 4X. Oke, ditambah nol harusnya ya karena ininya konstanta ya. 3Y kuadratnya itu konstanta. Ya, jadi pangkat 3 konstanta jadi nol gitu. Ya, jadinya nol. Ya, nol kan tidak ditulis ya. Kan X Y terhadap X berarti 5Y ditambah 4X gitu. Ini bisa Juwita. Nah, coba saya tanya lagi coba Juwita. Berapa turunan terhadap Y? Jawaban akhirnya aja coba. 5X, oke betul ya. 5X 9Y kuadrat. Oke, mudah ya. 5X tambah 9Y kuadrat. Jadi yang ini jadi konstanta ya. 2X kuadratnya jadi konstanta jadi nol. Oke. Oke, sekarang saya coba di oke, nomor 2 di halaman 628 coba apakah menggunakan chain rule juga ya. Sekarang coba menggunakan chain rule aturan rantai. Menggunakan chain rule, kita punya fxy fx, y sama dengan coba ya. Kita menggunakan chain rule 4x dikurang y kuadrat pangkat 3/2. Oke. Nah, berapakah turunan terhadap x dari fungsi ini? Kita gunakan chain rule ya. Chain rule.
Ingat chain rule nggak nih? Jangan chain rule-nya lupa. Chain rule. Jadi ingetin deh chain rule-nya dulu. Chain rule. Aturan rantai. Aturan rantai dalam fungsi komposisi ya. Chain rule. Oke, anggaplah kita punya F besar X, nggak apa-apa ya. Itu fungsi komposisi misalkan F, G, X misalkan. Maka turunannya adalah F besar X, F kapital X. Turunan besarnya ya, turunannya adalah ini chain rule ya, yang tapi ini satu variabel saja. Berarti F aksen atau F ya F aksen ya, GX dikalikan G aksen X. Ini chain rule ya, tapi yang satu variabel saja, yang satu variabel saja ini. Biasanya kalau biasanya kalau di kalkulus itu nggak pakai X tapi pakainya U. Sekarang coba kita gunakan ini untuk mengerjakan ini. Atau enggak mungkin chain rule-nya yang agak di ini ya. Coba chain rule yang agak disamakan dengan ini ya. Fx sama dengan anggaplah misalkan Gx pangkat N misalkan. Oh, berarti chain rule-nya N kali Gx pangkat N kurang satu kali it G aksen X. Ini kalau chain rule-nya menggunakan chain rule yang polinom ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan ini untuk mengerjakan soal yang ini. Jangan pada lupa lagi, Pak. Semester 7 kayaknya pada lupa juga chain rule. Ini satu-satu. Di, di kelas 12 atau di SMA pernah pernah belajar harusnya. Oke. Sehingga kita akan mencoba untuk menggunakan chain rule ini. Boleh saya ini ada yang mau menjawab silakan. Saya tulis aja kalian yang ngomong. Ada relawan boleh silakan. Oke, nggak ada. Oke. Kita pakai ini ya, pakai yang di bawah ini ya. Kan jadinya kan N-nya ke depan. Lihat ya, 3 per 2-nya ke depan ya. 3 per 2 kali dalam kurung GX kan ya. GX-nya kan ini ya, 4X dikurang Y kuadrat. 4X dikurang Y kuadrat. Nah, pangkat N dikurang satu ya. 3 per 2 dikurang satu dikalikan G aksen X. G aksen X dari ini berapa? 4X min Y kuadrat. Kan Y-nya jadi konstanta ya. Berarti 0. 4X turun dari 4X adalah 4. Oke. 4 kali 3 per 2 berarti 6 ya. 4 kali 3, 12 dibagi 2, 6. Sama dengan 6 kali 4X dikurang Y kuadrat. 3 per 2 dikurang satu adalah 1/2. Ini ya. Ini masih mudah ya, pakainya chain rule saja. Chain rule nomor 3. eh, Nomor 3 pakai apa nih? Pakai itu kayaknya. Oke, pembagian. Nah, sekarang kalau
kita turunan FY, turunan terhadap Y, sama ya 3/2 kali 4X dikurang Y kuadrat pangkat 3/2 kurang 1 kali 4X-nya kan jadi 0 ya. Jadi 4X-nya jadi 0. Oke, kita keterangan aja ya. Yang ini kan jadi 0 ya. Jadi 0 yang ini. Yang ini enggak ya. Yang ini kan enggak, jadinya 4. Yang ini jadi 0 ya. Ini jadi 0. Nah, sekarang kalau yang ini yang jadi 0. Yang ini yang enggak. Jadinya adalah negatif 2Y. Sehingga didapat F. Nah nih, oke, coba didapat fx, x, fy ya. Fy, fy, x, y sama dengan 3/2 dikalikan, oh dikalikan min 2 ya, berarti min 3, min 3y. Ya, boleh coret-coret ya. Coret, coret, ini suka mencoret-coret. Coret, coret 2 gitu kan. 2 kali 3, 6 ya. Ini coret, coret, min 1 ya, min y kali 3, jadi min 3y. Min 3y, min 3y dalam kurung 4x min y kuadrat pangkat 1/2. Oke. Bingung gak nih? Jadi kan bingung, Mas. Bingung Kak. Boleh pertanyaan ya, kalau silakan kalau mau bertanya. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya. Ini soal dari saya. Oke, oke, saya kembalikan kepada MC. Boleh silakan kalau ada yang mau nanya, boleh lewat chat atau boleh boleh langsung boleh. Ya, gimana nih Atau teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan nggak? kalau ada semester berapa nada? Tiga, Kak. Oh, 3. Oke. Coba kalau nada sendiri ngerti nggak ini? Oh, my. Masih, ya lumayan sih, Kak. Kalian kok MC-nya sendiri nggak ngerti? Bingung. Ini Cendol udah pernah belajar ya harusnya ya di kalkulus 1, kalkulus diferensial. Ini baru Gimana teman-teman? baru Cendol ya, kita pakai Cendol. Oh ya udah kalau nggak ada pertanyaan. Nggak usah sungkan ya kalau nanya, boleh boleh chat pribadi, japri juga nggak apa-apa. Kak ini gimana sih ininya gitu. Mohon penjelasannya, gitu. Nggak harus di kelas ini ya. Teman-teman nggak ada yang ingin ditanyakan lewat chat maupun on mic, silakan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada katanya apa? Saya bikin soal katanya buat di quizzes ya. Saya soal dari sini aja deh. Coba cek turunan parsialnya bisa atau enggak nih. Apalagi yang cos-cos ya, sin-sin, yang pangkat Y.
ya eksponensial dan juga turunan-turunan inverse trigonometri juga lumayan. Jadi untuk mencoba ini ya lebih banyak memahamkan, saya akan coba kasih soal latihan di quizzes ya. Aman? Oke, makasih. Iya Kak, trigono susah. Ini kita masih yang chain rule ya, bukan yang trigonometri ya. Trigonometri. Ya. Oke, salah satu di salah satu ya trigonometri ya. Kita coba nih nomor nomor 4 boleh atau nomor 5? Nomor 5 deh, tergampang. Nomor 5 ya. Kita coba trigono ya, trigono ya. Trigono plus. Udah trigono eksponen lagi. Kita akan mencoba menurunkan yang bentuk seperti ini ya. E pangkat Y dikalikan sin X. Oke. Ini E pangkat Y itu eksponensial ya, eksponensial natural, di mana E itu adalah bilangan Euler 2,71 bla 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 ya. Saya nggak hafal itu. Kita akan turunkan terhadap X dan terhadap, oh iya, chain rule yang ada trigononya. Coba chain rule trigono lagi. Yang ini masih gampang kali ya Nabila. Coba Nabila bisa nggak yang ini? Gimana gimana jawabnya nih? Coba berapa hasil F turunan terhadap X? Coba. Kalau yang ini ngasih gampang kali ini. Coba Nabila, jawab. Masih ngotret kayaknya. Ingat ya, turunan Turun terhadap kan lebih X kan Kak? turunan terhadap X, Bentar. oke. E pangkat Y dikalikan sin X. Jadi kita harus tahu dulu ya, turunan dari sin apa ya. Coba saya kasih. Nansin kan kos ya kayak Oke, E pangkat X cos X Hmm, X hmm. kali cos X plus sin X bukan Kak? E pangkat Yang Y. turunan X-nya tapi Oh, langsung aja harusnya ya. Jadi karena ini perkalian ya, bukan bukan chain rule. Ingat, ini bukan chain rule ya, perkalian aja. Ini perkalian ya, bukan chain rule. Jadi kita hanya lihat sin X-nya saja. Sin X itu berarti turunan dari sin adalah cos ya. Berarti yang ini tinggal menyesuaikan. Artinya E pangkat Y dikalikan cos X gitu. Ini bukan chain rule ya. Ini perkalian saja, perkalian biasa. Kalau ini kalau terhadap Y gimana? Ini saya kasih ini deh, catatan di bawah. Fx sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X. Fx sama dengan E pangkat X, maka turunannya adalah E pangkat X juga. Berarti kalau yang ini, turunan terhadap Y-nya adalah karena tidak berubah ya, tidak berubah, yang kayak gini ini kan nggak berubah ya. Ini turunannya ya dirinya sendiri gitu kan. Dia turunannya tidak terpengaruh terhadap turunannya. Mau diturunkan berkali-kali, dia tetap E pangkat X. Ya. Berarti dia punya pendirian yang teguh. Tidak kayak air di daun talas ya.
Sehingga jadinya karena fungsi E itu tidak berubah sama sekali, maka turunan terhadap Y berarti ya tetap begini saja. E pangkat Y dikalikan sin X gitu. Nggak berubah sama sekali ya. Oh, ternyata nggak berubah ya F Y gitu. Ya ini ya turunan dari E pangkat X itu ya E pangkat X juga gitu. Tidak berubah ya. Kalau E pangkat sesuatu E pangkat Y ya berarti E pangkat Y juga gitu. Jadi gini ya, ini yang terhadap Y, ini terhadap X. Kalau terhadap X ya berarti turunan sinnya yang kita fokuskan. Kalau terhadap Y berarti E pangkat Y yang difokuskan. Semester satu biasanya belum belajar yang ini. Ini ada namanya di fungsi transendental di bab 5. Kalau nggak salah di bab 5 kalau saya salah ya. Bab 5 itu fungsi transendental. Biasanya semester satu belum belajar. Kita integral dulu kayaknya. Biasanya kalau semester satu masih trigonometri dulu. Kalau fungsi transendental itu belum belum belajar biasanya kalau. Oke, gini ya. Kalau bentuknya trigonometri dan bentuknya eksponensial alami ya, ini eksponensial natural ya. Pangkat Y sin X. Nabila, ngerti nggak ini? Ngerti, Kak. Oke, ya, ya, saya kembalikan kepada lucu. Nah, chain rantai rule aturan, chain rule. Ya, saya kembalikan kepada MC. Eh, ada silakan. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang masih kebingungan, nggak boleh langsung ditanyain aja. Kalau emang dirasa cukup, bilang cukup ya. Boleh ya, boleh nanya di luar ini juga boleh. Nanti akan coba coba bikin kuisis ini dulu deh nggak apa-apa deh, biar kita evaluasi sama-sama ya. Tenang aja ini tidak mempengaruhi nilai kalian ya di UTS dan UAS. Saya bukan dosennya ya. Tapi setidaknya kalian tahu, oh ini kurang tepat atau oh ini belum belum ini gitu belum tepat. Tepatnya gimana? Oh begini. Bisa memprediksi bagaimana soal-soal yang keluar yang dibuat oleh Pak Cecep ya. Ya, tadi nggak apa-apa. Rizky ya, semester berapa Rizky ya? Tiga kan ya? Fungsi transenden Iya, kan ada ya berapa? semester 3. Semester tiga. Fungsi transenden itu ada berapa? Ada banyak ya. Ada fungsi eksponensial, ada fungsi logaritma, ada fungsi inverse trigonometri. Wah, itu mau semester berapa? Itu semester 2 harusnya atau semester satu ya, lupa. Jadi pada fungsi fungsi pertama ada fungsi eksponen ya, eksponen yang penting gini. Yang pentingnya begini atau bentuknya ada bilangannya misalkan 2 gitu, 2 pangkat X. Ini fungsi eksponensial. Jika fungsi logaritmik misalkan pakai len X atau pakainya log juga boleh, misalkan 5 log X. Ini juga fungsi transendental. Nah, ada juga fungsi inverse trigonometri, misalkan ada sin inverse X, ada cos inverse X,
Kemudian ada juga fungsi oh banyak ya. Ada fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik itu berarti sin H ya. Sin HX, sin hiperbolik X, ada cos HX, dan seterusnya ya. Oke, nanti kita bahas deh. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya kita akan bahas ini nah, jenis-jenis fungsi transenden dan turunannya ya. Jenis-jenis fungsi transenden, transenden dan turunannya. Ini beberapa contoh ya, ini fungsi-fungsi transendental ya, ada eksponensial, logaritma, ada fungsi inverse trigonometri, ada fungsi hiperbolik, sinus hiperbolik, cos hiperbolik, tan hiperbolik, dan lain sebagainya. Kita bahas di pertemuan selanjutnya saja ya. Ya, kembali ke Nada, silakan. Jadi ini materinya sudah dicukupkan atau gimana, Kak? Iya ya. Kalau 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 diteruskan mah nanti habis satu buku ini nggak akan habis nih. Buku saya berapa nih? 800 lembar. Ini nggak akan habis Jadi ya. teman-teman udah cukup? Boleh bilang cukup kalau udah. Cukup. Dinda sudah tuh, yang lain gimana? Boleh kok lewat chat Zoom. Iya, cukup ya, cukup pusing. Cukup pusing, cukup. Ya, perlahan-lahan saja ya. Jadi nggak harus langsung satu kali pertemuan banyak materi ini kalian pusing juga. Ya, makasih. Oke, mungkin karena saya dicukupkan juga, sebelum ditutup boleh dokumentasi dulu kali ya. Teman-teman boleh on cam dulu semuanya. Gak ada yang mau on cam nih. Ayo teman-teman. Oke, banyak yang izin off cam ya. Oke, langsung aja ya. Satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Nah, teman-teman udah nggak terasa nih kita sudah ada di penghujung sesi Math Club malam ini. Gimana seru kan belajar kalkulus berubah banyak bareng Kak Agus. Semoga ja- kita jadi lebih paham dan gak takut lagi sama materi dan mata kuliah kalkulus berubah banyak ini. Mungkin kalau masih ada yang dibingungin atau mau didiskusin lebih lanjut, boleh tanya-tanya ke Kak Agusnya secara langsung ataupun di grup besar Math Club ya teman-teman. Terima kasih udah ikut turut aktif malam ini. Eh, Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya dari saya. Selaku MC, saya tutup. Terima kasih banyak kepada Kak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.